Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di acara podcast Ceruk Berpikir kerjasama antara Dialektik TV dan Forum Satu Bangsa. Di sebelah saya ada Astrid Haura seperti biasa. Iya. Hari ini kita akan berbicara tentang apa, Kak Adri? Kita akan membahas tentang masyarakat kelas menengah, perilaku masyarakat kelas menengah. Baiklah. Oke, narasumbernya Astrid ya. Let's Coba. go. Kita mulai sekarang. Gimana Astrid, pandangan Astrid Jadi tentang Kak Adri dulu dong. langsung Kak Adri ya? dulu. Oh, iya. Bagaimana Pak kelas menengah itu apa sih kalau menurut Kak Adri? Oh iya, kelas menengah ini kan ya di antara kelas bawah dan kelas atas. Jadi Iya. dia tengah-tengah, artinya pendapatannya ya UMR lah. Ya. Gitu. Ya, kalau Nah, oke. Ya istilahnya tidak high class tapi juga tidak rendah juga gitu. Ya, betul. Jadi kelas menengah ini ada di antara kelas atas dan Kelas bawah. kelas yang bawah ya. Nah. Dan pendapatannya itu biasanya 2/3 dari pendapatan dari pengeluaran rumah tangga. Begitu. Jadi pengeluaran rumah tangga mereka itu 2/3-nya pendapatan mereka. Jadi itu yang disebut sebagai masyarakat kelas menengah. Cuma untuk lebih gampangnya masyarakat kelas menengah itu ya seperti Kak Adi tadi Iya. sebutkan ya. Ya mungkin langsung dijelaskan lah sama Astrid bagaimana. Jadi kita itu sebetulnya tidak membahas kelas menengah dari segi definisinya dan jenis-jenisnya kayak gitu kan, tapi lebih ke perilakunya Kak Adri, behaviornya. Dan yang mau kita bahas di sini mungkin spesifik ke perilaku kelas menengah dalam bermedia sosial, Oh, gitu. iya. Yang jadi kan, Betul. jadi kita sempat bahas di pekan kemarin ya. Sama Kak Adri sih off the record bahwa semakin banyak orang-orang yang mengunggah kehidupan mereka melalui foto dan video ke Instagram begitu. Nah kalau dari riset kecil-kecilannya Kak Adri katanya masyarakat kelas menengah itulah yang menjadi kontributor gitu ya, Instagram user yang paling banyak aktif mengunggah konten-konten seperti itu untuk kalau istilahnya Kak Adri mungkin mengaktualisasikan diri gitu. Iya. Nah cuma kemudian kita harus kembali brainstorming aktualisasi diri itu apa sih maksudnya? Iya. Itu kan self actualization. Kak Adri pernah dengar teorinya Maslow? Wah, Yang hierarchy of needs sebagai Gimana? anak sosiologi. Waduh, bagaimana tuh? Saya lupa, sudah lama gak kuliah soalnya. Oh, baiklah. Biar kita tes, bermaksud kan dia baca menggurui buku. karena saya bukan anak sosiologi, tapi ya ada beberapa literatur yang saya pelajari juga. Salah satunya itu adalah teori yang diungkapkan oleh Anthony Maslow. Judulnya itu Hierarchy of Needs atau hierarki dari kebutuhan diri kita. Oh, iya. Seperti itu. Jadi ada yang namanya basic needs atau kebutuhan dasar, itu ada di piramida paling bawah dari kebutuhan manusia. Artinya adalah dasar dari kehidupan manusia itu sendiri adalah fisiknya gitu. Basic needs itu kan ya sandal, pangan, papan gitu. Fisiknya dulu dari mulai makanan, tempat tinggal gitu kan. Terus juga pakaian dan lain-lain begitu. Kalau itu sudah terpenuhi, baru katanya Maslow kita bisa sebagai manusia ya memenuhi kebutuhan lain yang sifatnya itu lebih mengarah ke keamanan atau safety. Misalkan seperti pekerjaan gitu. Kalau kita sudah aman gitu ya di sandang pangan papannya, next step berarti kita mampu untuk mendapatkan sebuah keamanan melalui pekerjaan gitu kan, sesuatu yang menjamin kehidupan kita seperti itu. Sebelum melanjutkan ke tahapan yang selanjutnya, Kak Adri ada tanggapan nggak tuh? Setuju nggak sih kalau kebutuhan dasarnya manusia itu yang utama, yang basic needs itu harus terpenuhi dulu gitu, untuk bisa mencapai kebutuhan-kebutuhan lain yang kemudian akan saya jelaskan selanjutnya. Misalkan kayak kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier seperti itu. Iya. Setuju nggak? Kalau saya melihat memang kita memang kebutuhan kita sebenarnya sedikit ya, cuman sandang, pangan, papan gitu. Tapi gaya hidup kan kembali lagi ke masyarakat kelas menengah ini kan harus menaikkan gaya hidup juga. Semakin besar gaji, gaya hidup semakin berubah.
Itu yang terjadi saat ini gitu. Nah, ini pandangan Astrid bagaimana? Apakah Astrid sudah juga melakukan itu? Karena Astrid sekarang udah masuk ke kelas menengah ya. Kalau saya kan masih bawah nih. Ya saya nggak tahu juga sih masuk ke kelas menengah atau mana. Tapi intinya yang jelas kalau kita merujuk pada teori Maslow, kebutuhan manusia itu sebetulnya ya seperti urut kacang gitu. Yang penting kebutuhan primernya terpenuhi, kemudian sekundernya, lalu tersiernya. Tapi psychologically ada konsep yang dijelaskan lebih lanjut oleh Maslow seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya basic needs-nya terpenuhi, kita sudah punya pekerjaan, kita mulai untuk seek new things atau mencari tahu hal-hal lain yang baru yang kemudian menjadi hasrat kita seperti itu untuk kita capai. Gitu. Jadi kalau kita dibilang nggak pernah puas, ya itu betul, manusia memang nggak pernah puas. Ketika kita sudah mempunyai pekerjaan yang secure, yang aman, kita mulai mencari kebutuhan lain yang berfungsi untuk memuaskan diri kita. Kalau katanya Maslow itu di step ketiga dari piramid kebutuhan manusia, kalau kita sudah aman adalah friendship. Jadi perasaan belongingness dulu ya, atau friendship ya, agak rancu sebetulnya saya antara friendship atau belongingness. Tapi yang jelas persahabatan dan belongingness gitu. Ya, belongingness tuh kayak apa? Keberpihakan kita terhadap suatu kelompok seperti itu. Itu menjadi hasrat baru. Jadi bagaimana kita berhasrat untuk diterima ke dalam suatu kelompok tertentu agar mempunyai identitas yang baru gitu, identitas yang spesifik, yang unik, yang khusus, agar mungkin kita dianggap lebih spesial gitu kan. Itu mulai ada gitu. Nah, kemudian ini kalau katanya Maslow bukan lagi yang namanya kebutuhan fisik, tapi sudah kebutuhan psikologis. Psikologis. Biar diterima di kalangan kelas atas itu mereka harus bergaya yang sama gitu ya. Tapi mungkin bukan karena itu alasannya Kak Adri. Kenapa? Jadi memang Maslow ini melakukan penelitian yang berdasarkan berdasarkan psikologis secara umum mungkin ya. Nanti mungkin bisa di research lagi. Cuma saya belum bisa memvalidasi apakah faktornya itu karena ingin diterima di kalangan menengah atas atau bagaimana gitu. Tapi yang jelas setelah kita mempunyai sense of belongingness dan friendship terhadap orang lain, hasrat-hasrat itu muncul, Maslow mengatakan bahwa kita mulai mencari desire yang baru lagi, yaitu esteem atau suatu kepercayaan diri gitu. Nah, mungkin di sini ya unsur-unsur kita mulai narsis gitu mulai muncul gitu. Karena untuk bisa percaya diri kita harus percaya ke kemampuan dari kita sendiri dan kualitas-kualitas yang kita miliki. Seperti itu kan Kak Adri. Jadi ya itu saling berkesinambungan gitu ya. Kalau katanya Kak Adri, orang sombong itu adalah Kak Adri. Orang sombong adalah saya. Mungkin esteem kali ya yang dimaksud Kak Adri. Tapi mungkin bisa juga sombong juga gitu ya. We don't know for sure. Tapi yang jelas seperti itu. Nah, kalau kita sudah mempunyai esteem yang mumpuni, kalau katanya Maslow, barulah kita dapat mencapai kebutuhan yang paling hakiki, yang kalau dicapai sama manusia itu manusia akan merasa utuh, yaitu self actualization atau aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Ya, aktualisasi diri ini adalah step yang paling teratas dari piramida hierarchy needs-nya Maslow, yang intinya piramida tertinggi ini menunjukkan bahwa suatu manusia itu sangat optimal dalam mengerjakan sesuatu dan menjadi pribadi yang sangat luar biasa, percaya kepada kemampuan dirinya sendiri seperti itu. Jadi akan lebih merasa bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, dan mungkin lebih merasa narsis bisa dibilang. Ya, kita bisa ambil contoh juga dari sosok Narsisus ya di mitologi. Ada ya tokoh itu ya, Narsisus ya. Di mitologi Yunani atau Romawi ya, Yunani. Saking narsisnya dia itu mungkin bisa dibilang contoh dari
figur yang mencapai tahap self actualization. Karena saking dia itu cinta sekali dengan dirinya sendiri, dengan looks-nya dia, dengan bagaimana dia terlihat gitu kan, dan bagaimana dia ngaca ke air, genangan air gitu kan, terus ngelihat mukanya dia, oh ganteng banget gitu, sampai nggak mau mengalihkan pandangan ke yang lain selain mukanya dia, dan akhirnya dia mati kelaparan seperti itu. Nah itu adalah contoh dari self actualization yang ekstrem gitu kan, dan cenderung untuk bisa dibilang yang versi klasiknya ya gitu. Tapi kalau sekarang kita punya Instagram, Kak Adri, ya kan? Di Instagram kita bisa ngapain aja? Bisa sombong, bisa pamer. Dan memang gini, semakin tadi menarik ya yang Kak Adri bilang, semakin kita mempunyai pendapatan yang banyak, itu akan linear dengan gaya hidup kita, seperti itu. Benar itu. Ya bisa. Kalau saya setuju ya. Dan semakin kita banyak mengonsumsi sesuatu gitu kan, hasrat untuk mengaktualisasikan diri, untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya itu tidak dimungkiri pasti akan muncul gitu. Gitu kan. Dan itu memang sudah lama terjadi, bukan fenomena yang baru gitu. Cuma yang membedakan adalah sekarang kita punya media sosial, jadi lebih kelihatan aja gitu kan. Ya kalau dulu orang kaya menunjukkan bahwa dia kaya, simpelnya adalah dengan dia ke restoran yang bagus gitu kan, makan makanan yang mahal-mahal, yang misalnya mungkin di tahun 1920-an lobster gitu kan, itu makanan yang mahal gitu, oyster dan lain-lain, itu menunjukkan status sosialnya. Kalau sekarang Kadri mungkin ya masih berlangsung ya, menunjukkan status sosial lewat makanan, tapi juga dari pakaian gitu kan, dari gaya hidupnya. Gaya hidupnya tuh mungkin suka nge-gym di tempat yang keren kayak gitu kan, terus ditunjukkan ke setiap orang yang menjadi followers dia di Instagram mungkin ya, karena Instagram malah nggak jadi olahraga, padahal olahraganya gitu-gitu aja. Iya, dan perlu diketahui juga bahwa Instagram ini adalah media sosial yang paling banyak dipakai oleh anak muda zaman sekarang, generasi Z dan generasi milenial, yang bisa dibilang merupakan kontributor dari porsi kelas menengah di dunia yang terbanyak seperti itu kan, gitu. Dan kalau kita lihat statistiknya secara demografis, memang Instagram ini paling banyak dipakai di negara-negara yang populasinya itu banyak gitu. Pertama di Amerika Serikat kan, sekitar 160 juta Instagram users itu ada di Amerika Serikat. Terus 72 juta Instagram users yang tertinggi kedua itu ada di India. Makanya kalau kita lihat kan di Instagram itu ada efek Jaipur, ya kan, India, ada New York, Amerika. Dan yang ketiga, sekitar 71 juta Instagram users itu berada di Brazil. Gitu. Makanya ada efek Rio de Janeiro kan, seperti itu. Jadi intinya dari pembahasan kita tadi ya Kak Adi, kita udah ngalor ngidul tadi ngebahas tentang kelas menengah, terus self actualization, terus juga apalagi yang kita bahas tadi, aktualisasi diri, aktualisasi diri, Instagram itu ada kaitannya semua gitu. Kelas menengah sebagai kontributor utama dari pelaku medsos di Instagram adalah manifestasi dari orang-orang yang menunjukkan self actualization atau aktualisasi diri yang paling banyak gitu sekarang yang kita temui seperti itu kan. Nah, tapi agaknya kurang serak gitu dan kurang oke kayaknya kalau kita enggak mencoba untuk mewawancarai Kak Adriansyah terkait dengan perilakunya dia sendiri gitu. Bisa dibilang Kak Adri kelas menengah kah? Ya, kadang bawah, kadang atas, kadang kayak Ronin lah. Kayak Ronin, iya. Ya, we are all Ronin sih, basically gitu. Ya, tapi apakah kita kelas menengah?
bagaimana perilaku Kak Adri di Instagram gitu? Kalau Kak Adri misalnya mempunyai pendapatan yang besarnya itu 2/3 dari pengeluaran rumah tangga gitu. Jadi ada sisa-sisa dikit. Ya rumah tangga itu kan household income, artinya bukan berarti harus berumah tangga as in menikah gitu kan, tapi Kak Adri tinggal sendiri, mengurus semuanya sendiri itu bisa dibilang sebagai suatu keperluan rumah tangga, urusan rumah tangga gitu. Nah jadi kayak gimana nih? Kita studi kasusnya ya kan? Ya lewat apa? Wawancara lah ya. Wawancara lah ya. Coba gimana nih Kak Adri? Apakah pertama gini pertanyaannya, punya Instagram nggak? Gitu dulu. Saya punya Instagram di @@adriansyahaswaja. Adriansyah Aswaja. Oke. Nah, gimana? Terus di Instagram apakah suka posting foto dan video yang intensitasnya sering atau gimana nih? Atau mungkin 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau setahun sekali gitu? Ya karena sekarang era pandemi, jadi saya jarang lah upload tentang kegiatan di luar ya. Paling kegiatan di sini, di kantor, di Dialektik, atau di rumah. Lebih ke sana ya. Jadi kalau di luar-luar, walaupun beberapa kali keluar, kayaknya sepertinya saya tidak mau upload ya. Karena menjaga privasi. Bukan privasi, tapi toleransi lah. Karena banyak yang di rumah kan, kok kita jalan-jalan gitu kan, seperti itu. Dan kalau belanja pun lebih milih online. Atau mungkin nggak mau ditangkap sama Satgas Covid kali ya. Betul. Jadi saya lebih sering di rumah. Tapi dulu, sebelum Covid, ya saya lebih sering mungkin nongkrong atau lagi makan. Dan diupload. Bahkan makanannya saya upload. Jadi sebelum makan biasanya saya berdoa. Saya foto dulu, terus upload, baru saya makan, berdoa dulu baru makan. Jadi ritual kita berdoalah sebelum makan itu salah. Tapi foto dulu sebelum makan gitu. Nah itu gaya kita. Saya nggak tahu itu bentuk kesombongan atau pamer, tapi saya makan dimanapun pasti foto dulu. Nah seperti itu. Jadi kayaknya Instagram itu di alam bawah sadar kita menunjukkan kita ingin memperlihatkan keseharian kita di media sosial ya. Itu seperti itu. Itu yang saya sering lakukan juga. Facebook, kalau Facebook mungkin jarang upload ya, tapi lebih banyak nulis status pemikiran saya atau bercandaan-bercandaan gitu kan. Terus saya suka bercanda-bercanda gitu, humoris lah. Jadi kalau ada lawakan-lawakan lucu mungkin saya share di Facebook. Jadi kalau Facebook mungkin lebih ke arah apa yang Anda pikirkan. Kalau Instagram itu lebih apa yang Anda lakukan gitu. Gitu kan? Ya, asli bagaimana? Nah, mungkin kalau saya beda dengan Kak Adri ya. Jujur saya nggak punya Instagram. Masa? Jadi ya untuk intensitas mengunggah konten itu tidak pernah gitu kan. Ya jadi tapi pernah punya Instagram sih, dan upload kontennya itu jarang sekali gitu. Gitu. Sebulan sekali aja belum tentu. Karena menurut saya privasi itu harus tetap dijaga gitu. Kenapa privasi dijaga? Karena kehidupan nyata itu mesti dirasakan, bukan ditunjukkan kalau menurut saya. Kan orang lain mungkin kepo sama kita gitu. Emang gak mau menunjukkan ke orang? No need, gak penting. Gak butuh untuk diketahui juga. Ya kalau saya prinsipnya seperti itu. Ya, siapa tahu dapat endorse. Tolong Astrid nih followersnya banyak, endorse kita dong gitu. Emang gak mau cari keuntungan di Instagram? Gini Kak Adri, cara orang untuk mendapatkan keuntungan itu kan berbeda-beda. Ada yang memang di Instagram dan memang passionnya di situ, hasrat untuk mencari uangnya juga di situ, gitu kan. Tapi ada orang lain yang memang mempunyai cara lain gitu kan untuk mencari keuntungan yang mungkin itu passionnya dia gitu kan. Nah saya ada di kelompok yang kedua. Tidak bermain media sosial. Tidak bermain media sosial dan tidak berusaha untuk mencari keuntungan dari media sosial. Facebook punya, cuma tidak aktif. Ya punya sebetulnya untuk tetap keep in touch sama teman-teman yang dari luar negeri sih, karena kadang-kadang kan WhatsApp-nya ganti nomor gitu. Cuma kalau Facebook kan abadi ya, jadi gitu. Kenapa tidak tertarik bermain media sosial? Kenapa tidak tertarik bermain media sosial? Ya alasan utamanya itu adalah menjaga privasi. Oh, menjaga privasi. Iya, itu. Emang gak mau pamer-pamer gitu lagi makan di mana gitu? Nggak perlu.
Kadang ada orang gini Kak Adri ya. Atau jalan-jalan gitu. Jadi gini, saya mengamati perilaku yang lucu gitu. Mungkin ada orang yang bilang unik, dimana ketika seseorang itu pergi ke suatu restoran yang mahal, dia cenderung untuk memfoto-foto makanannya gitu kan. Tapi kalau dia udah mungkin lagi bokeh, terus makan di warteg atau makan sendiri di rumah nasi telur ceplok gitu, itu nggak di video. Itu nggak di foto, nggak di video, apalagi di videoin gitu dan diupload ke Instagramnya sebagai konten, itu banyak sekali terjadi. Nah bahkan ini loh, sampai mau keluar kota itu kan tiket keretanya difoto. Iya. Dapat bisnis atau naik pesawat. Iya, sebetulnya saya lebih penasarannya gini ya, apa sih tujuannya gitu? Buat apa sih? Ya biar kelihatan berkelas, kaya gitu. Berkelas tuh apa maksudnya? Ini kalau kita ngomongin kelas lama-lama Anthony Gramsci, Karl Marx yang kita bahas di bawah-bawah ke sini nih. Jadi dia ingin menunjukkan bahwa saya ini sudah mulai kaya loh, sini dekat-dekat saya gitu kan. Jadi dia memfoto misalnya dia naik pesawat Susi Air misalnya, terus di foto kan, ini tiketnya bayar 1.400.000 misalnya gitu. Itu kan bagus. Jadi dia di mata masyarakat, wah sudah sukses ya teman saya itu. Gitu. Ya berarti kan sebetulnya dia melakukan itu untuk dirinya sendiri kan gitu. Iya, untuk kebutuhan dirinya sendiri. Balik lagi ke piramidanya Maslow tadi kan. Iya. Ada beberapa kebutuhan yang di bawahnya self actualization yang mesti harus kudu kita lewati dulu dan kita alami dulu gitu untuk mencapai pinnacle tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Jadi kita intinya ya, simpelnya kita boleh merasa paling keren, paling optimal lah, paling sombong kalau kita udah pertama basic needs-nya tuh terpenuhi secara fisiologis. Yang kedua psikologis. Bagaimana kita bisa mempunyai self esteem atau kepercayaan diri gitu kan. Itu kan bisa timbul karena kita memupuk yang namanya love, terus friendship ya, persahabatan dengan teman gitu kan, terus bagaimana teman itu saling transfer energi, kasih sayang gitu kan, itu akan memunculkan yang namanya sense of self esteem. Kita jadi percaya diri, oh karena teman kita percaya sama kita merasa tervalidasi gitu kan Kak Adri. Itu tahap keduanya ya. Terkait dengan psikologis. Nah baru kita bisa achieve yang namanya self actualization, dan ini kan semua terkait. Kalau kita tidak mempunyai pondasi yang kuat, ya lama-lama kita akan runtuh. Kalau kita ambil jalan pintas langsung ke atas, ke self actualization kayak gitu. Dan ini katanya Maslow adalah suatu kondisi yang sangat fatal karena akan mengakibatkan yang namanya penyakit. Penyakit ini bisa macam-macam Kak, bisa penyakit fisik, bisa penyakit mental gitu kan. Terus ya penyakit-penyakit lain, penyakit hati gitu. Penyakit hati itu gimana tuh? Ya penyakit hati, iri dan dengki, kalau kata guru agama zaman dulu tuh hasad istilahnya. Gitu. Iya, sekarang memang banyak orang-orang hasad di media sosial itu kan. Gitu. Nah, ini fenomena yang unik dan realistis. Kenapa begitu? Karena semakin banyak kita lihat sekarang influencer atau orang-orang yang aktif di media sosial, Instagram khususnya dengan pengikut yang sangat banyak gitu, semakin kita sering dengar beritanya kena sakit mental. Seperti itu. Bahkan mau bunuh diri ya influencer banyak. Iya, ya mungkin kalau misalkan kita bisa tarik dari teorinya Maslow, ada tahapan dalam piramida hierarchy of needs tersebut yang tidak mereka alami atau tidak mereka lewati gitu, karena mereka langsung boost ke self actualization. Sebagaimana yang kita tahu, influencer itu adalah seseorang yang dipandang orang lain sebagai panutan, someone to look up to gitu kan. Jadi mereka otomatis harus merasa yang namanya percaya diri dan merasa dirinya pantas untuk diikuti. Seperti itu, merasa dirinya optimal gitu, paling ada di posisi yang ya keren lah, anggapannya seperti itu gitu. Tapi yang tidak banyak disadari oleh orang-orang adalah mungkin jalan pintas ke sana itu menggiurkan Kak Adri. Cuma jalan pintas itu pelan-pelan itu membunuh gitu kan, karena pondasi yang kita punya di dalam diri kita itu nggak kuat. Karena itu bukan sesuatu hal yang bisa dibeli, tapi suatu hal yang kita sadari dan bisa kita lakukan
secara sadar dan mawas diri seperti itu. Bagaimana kita bisa memupuk yang namanya, ya kalau secara fisik bagaimana kita bisa menjaga pola hidup kita, pola makan kita seperti itu. Terus bagaimana kita juga dari pola hidup yang sehat bisa mendapatkan kegiatan yang positif, yang produktif gitu kan, pekerjaan yang menghasilkan penghasilan yang baik untuk kita bisa untuk kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain seperti itu. Kemudian akhirnya kita bisa mencari memenuhi hasrat-hasrat lain, itu harus dipenuhi. Slowly but surely akhirnya kita akan mencapai yang namanya self actualization. Dan orang-orang yang bisa mencapai self actualization ini enggak banyak, sedikit. Kalau kata Anthony Maslow, salah satunya adalah Abraham Lincoln. Kenapa? Presiden ke-16-nya Amerika Serikat. Kenapa dia bisa sampai ke situ? Kalau untuk itu mungkin harus diriset lagi. Cuma kalau dari yang saya baca ya, dia itu orang yang ideal gitu. Dari dia itu kecil gitu kan, dia sudah benar-benar tertata gitu hidupnya ya. Dari fisiknya itu sudah terpenuhi gitu kan. Terus secara psikologis juga dia bagus gitu. Hingga kemudian akhirnya itu kan bertahap. Dia bukan orang yang instan gitu akhirnya menjadi politikus dan akhirnya menjadi presiden Amerika Serikat. Ada tahap-tahap yang dia tempuh, dan itu berkaitan juga dengan psikologisnya. Sehingga Anthony Maslow menjuluki Abraham Lincoln sebagai sosok figur yang sangat ideal untuk disebut sebagai self-actualized person. Seperti itu. Nah ini kan juga artis-artis ya, di YouTuber itu kan juga menunjukkan gaya hidup yang aneh ya menurut saya. Misalnya seperti Raffi Ahmad beli mobil Andre Taulani dengan harga 4 miliar. Gue beli dia 4 miliar. Seperti itu, gaya-gaya hidup seperti itu kemudian banyak ditiru oleh orang-orang ingin menunjukkan dia tuh punya uang, suatu kebanggaan gitu. Mungkin kalau saya misalnya sebagai YouTuber ya, Astrid mobilnya saya beli yang 4 miliar ya gitu. Seperti itu misalnya. Mungkin rumah saya hilang, ginjal saya juga hilang. Karena harus. Iya, tapi ini mungkin gimmick ya, kayak gimmick. Iya, ini kaitannya bukan di ranah yang kita bicarakan, tapi lebih ke gimmick. Gimmick. Iya, gimmick dari karena mereka itu kan sudah mempunyai YouTube, punya suatu platform sendiri, di mana mereka juga sebelumnya orang TV gitu. Jadi saya anggap ada orang kreatif di belakangnya yang bertugas untuk yang ditugaskan untuk mencari R&D lah, research. Tapi gitu. ditiru nggak sama kelas menengah itu? Bisa dibilang gitu. Karena sekarang gini, cara instan untuk menjadi seseorang yang menjadi panutan orang itu apa sih? Apa tuh? Ya sekarang jadi influencer. Gitu. Oh, influencer. Ya, jadi influencer itu kan nggak mahal kan? Iya, siapapun bisa jadi influencer. Siapa bisa jadi influencer? Kita makan daging mang oleh. Iya, dia nggak bisa kita sebut influencer. Saya nggak pernah nonton itu, terus gimana? Itu one night hit aja sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan dia teruskan gitu dengan dia aktif membuat konten dan produktif, mengunggah apa yang menjadi trademarknya dia, mungkin dia bisa jadi influencer ya, who knows gitu kan. Cuma itu caranya Kak Adri, maksudnya ya kita semakin aneh orang semakin laku di TV. Betul. Seperti itu kan, semakin unik orang semakin laku di YouTube gitu. Orang makan makanan 15 porsi misalkan, satu orang makan makanan 15 porsi, kita videoin ke YouTube, itu bisa langsung terkenal kan? Iya. Kayak gitu. Jadi padahal itu berapa kali cut lah. Iya. Jadi gini, memang media yang semakin bisa kita akses gitu secara sangat mudah sekarang, bisa juga menjadi bumerang bagi kita, khususnya kelas-kelas bawah atau kelas-kelas menengah yang kemudian tergiur Kak Adri untuk bisa meniru gaya-gaya hidup tersebut gitu. Ya kalau misalkan masih bisa mereka sanggupi gitu kan, ya itu it's okay. Tapi kalau misalkan tidak bisa mereka sanggupi dan akhirnya harus menjadi menjadi orang yang bukan diri mereka sendiri gitu. Itu kan karena gini, saya banyak dengar cerita juga dari orang-orang yang
ya mungkin passionnya sih sebetulnya bukan di hal tersebut gitu, cuma demi pengen langsung terkenal gitu kan, pengen jadi artis. Ya dia berusaha untuk aktif gitu kan, produktif untuk membuat konten yang terkait dengan isu yang sedang ngehits di saat itu gitu. Reaction ya. Iya, dan itu kan akhirnya menjadi suatu shortcut, jalan pintas untuk mencapai yang namanya aktualisasi diri tadi gitu. Tapi kan itu bukan suatu originalitas yang kita banggakan gitu kan. Ya semua butuh proses. Yang instan-instan itu gak bagus. Tapi instan kalau kebanyakan juga tidak bagus ya. Iya. Jadi kayak guru BK ngomongnya gitu. Nah kalau Kak Adri sendiri nih, Kak Adri melihat teman-teman Instagramnya Kak Adri, followingnya Kak Adri yang memang kenal dekat di dunia nyata, ya nggak usah kenal dekat deh, kenal beneran di dunia nyata, dan perilakunya di dunia maya itu Kak Adri tahu betul gitu kan, karena Kak Adri follow itu bagaimana? Ada suatu disparitas yang signifikan nggak? Ya banyak saya lihat, misalnya gayanya itu seperti ya kelas menengah atas ya, tapi begitu saya ke kosannya juga bukan sesuatu yang mewah gitu. Kadang-kadang suka jomplang. Justru saya melihat adalah orang-orang yang benar-benar secara ekonomi itu mapan ya, matang gitu ya, mapan lah, kelas menengah atas. Tapi justru ketika di media sosial menampilkan kesederhanaan misalnya gitu, seperti hanya duduk di pinggir jalan, atau dia sedang duduk di motor, atau dia sedang bermain sama teman-temannya, jadi atau sedang main futsal, tapi tidak menunjukkan serba show up gitu. Gimana itu? Saya banyak yang lihat orang yang secara penghasilan itu cukup besar, tapi justru di Instagram itu ya biasa-biasa saja, paling merayakan ulang tahun itu. Tapi justru yang pas-pasan, kadang ada duit, kadang tidak, itu justru lebih banyak menunjukkan diri itu, seperti makan di restoran mahal, makan di kafe. Karena saya juga pernah pergokin yang beberapa yang suka pamer makan, ini bener orang punya uang atau tidak ya. Ternyata ditraktir juga, ditraktir, dan dia foto di kafe itu gitu, sebagai menunjukkan seolah-olah dia yang bayar gitu. Jadi kalau menurut saya tuh kelas menengah itu lebih banyak tadi aktualisasi diri itu, tapi sebenarnya secara isi dompet itu tidak tercukupi gitu. Cuma gayanya selangit gitu. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Iya, itu pelajaran fisika kelas berapa? Kebanyakan gaya semakin tertekan. Seperti itu. Tapi gini, menarik ya Kak Adri bilang, karena tiba-tiba saya berpikir gini, orang-orang yang secara penghasilan itu masuk ke dalam kelas menengah atas, yang pada kenyataannya mungkin Kak Adri pernah saksikan mengunggah gitu kan konten-konten yang justru terlihat menunjukkan kesederhanaannya. Mungkin nggak sih kalau itu adalah bentuk aktualisasi diri mereka sebagai ya, untuk menunjukkan citra bahwa mereka, oh kita orang kaya tapi kita humble kayak gitu? Saya rasa enggak. Jadi kalau yang saya lihat langsung ya, teman-teman Instagram saya justru yang banyak uang itu agak tertutup juga, kayak Aset mungkin. Aset mungkin kelas menengah atas, saya juga nggak tahu ya. Jadi orangnya agak Ronin. Abis ini saya ditraktir. Jadi secara penghasilan itu tinggi, sudah mencukupi lah, tapi di media sosial itu kurang rame, kurang menunjukkan eksistensinya gitu. Lebih jarang upload lah. Mungkin Instastory juga jarang upload. Tapi justru yang jarang, yang punyanya sedikit-sedikit ini justru lebih banyak rame gitu. Saya nggak ngerti orang sekarang butuh pengakuan atau bagaimana gitu. Iya, ya mungkin tidak bisa juga kita simpulkan bahwa orang yang kaya itu lebih jarang upload sih, tapi mungkin lebih ke perilaku dari masing-masing orangnya gitu. Cuma yang saya pikirkan dari tadi itu, karena kan ada orang yang katanya pencitraan gitu kan, pencitraan. Jadi di medsosnya tuh khusus mungkin lagi ada kepentingan tertentu. Jadi atau lagi deketin cewek, jadi dia agak menunjukkan gitu, kemampuannya. Agak menunjukkan kemampuannya, atau gini, dia karena merasa udah ganteng, udah cantik, jadi berusaha untuk menjelek-jelekan mukanya, atau berasa udah kaya gitu kan, jadi berusaha untuk ya pura-pura menyederhanakan penampilannya, memiskinkan kegiatannya yang diupload ke konten. Itu kan bisa jadi suatu aktualisasi diri, karena intinya aktualisasi diri itu kan adalah suatu state dimana kita merasa
diri kita itu optimal gitu. Jadi kan semakin kalau katanya peribahasa itu kan semakin padi itu berisi semakin merunduk gitu kan. Seperti itu. Jadi semakin mungkin orang-orang yang ilmunya sudah banyak itu semakin dia berilmu gitu kan, semakin dia banyak pengetahuan, banyak tahu hal-hal yang ada di dunia ini. Semakin dia itu merunduk dan aktualisasi dirinya itu ya tidak ingin terlihat oleh orang lain gitu. Itu ada, tapi ada juga yang merunduknya dibuat-buat gitu. Iya, ada juga yang menunduknya dibuat-buat. Itu yang mungkin diistilahkan sebagai pencitraan, sebagaimana yang banyak dijulitin sama netizen gitu. Kalau influencer ya saya pernah baca aja sih. Influencer yang misalkan ngasih sumbangan gitu kan, dibilang oh pencitraan, lihat aja nih bentar lagi juga paling rilis single baru gitu atau ngapain gitu. Jadi ya gimmick misalkan seperti itu. Ya mungkin media sosial itu membuat kita tidak menjadi diri sendiri mungkin gitu ya. Lebih menunjukkan sisi-sisi yang kan tidak semua juga. Misalnya contohnya gini deh. Banyak kan di media sosial itu orang rumah tangga itu sering dipamerkan, itu kan main dengan anak segala macam gitu kan. Tapi justru tiba-tiba di pengadilan kan, pengadilan agama dengan perceraian. Apalagi baru-baru ini kan ada beberapa artis itu ketika dia selalu upload foto di luar negeri dengan suaminya, baru sebentar kan sudah cerai kemarin. Oh iya. Nah ini kan kadang-kadang begitu ya, ada Armin Lambetura ya. itu kemarin anak-anak di sini pada anak-anak dialektik, bang si ini cerai bang, siapa lah gitu. Saya kan kurang update tentang artis-artis baru ya. Seperti baiklah. Nah itu seperti kita dengerin aja nanti ujungnya gimana. Ya siapa namanya? Ya itu artisnya itu namanya. Jadi dia itu sudah sudah mengupload keharmonisan rumah tangganya, tapi justru berujung pada perceraian gitu. Jadi justru yang jarang upload itu justru langgeng sampai tua. Misalnya contohnya artis yang Duta Sheila on Seven. Itu salah satu artis yang menurut saya di tahun 90-an sampai sekarang itu jarang upload bersama istri atau anak. Mungkin anaknya pernah diupload di YouTube waktu main bulu tangkis. Itu pun beberapa kali saja, lebih sering misalnya nyanyi bareng anaknya. Tapi dari awal tahun era 90-an itu jarang menunjukkan kemesraan itu kan. Tapi justru sampai sekarang tanpa gosip, tanpa masalah. Kalau masalah saya nggak tahu ya, pasti ada. Masalah pasti ada. Tapi langgeng sampai sekarang gitu. Jadi justru banyak artis-artis yang menunjukkan diri di media sosial, infotainment, berakhir sudah. Ya memang itu bisa jadi suatu studi kasus ya yang bisa kita bahas juga dan mungkin bisa diteliti gitu kan. Bagaimana perilaku artis-artis Indonesia ini dalam bermedia sosial dan ketika mereka berumah tangga itu menunjukkan kemesraannya dan lain-lain, itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang baru di dunia show business. Karena di Hollywood pun atau di show business di negara lain merupakan suatu hal yang lazim seperti itu kan. Cuma mungkin yang kurang ya kan dari khazanah ilmu pengetahuan kita adalah penelitian terkait dengan aktris-aktris dan aktor-aktor di Indonesia ini gitu kan. Ya artis-artis selebritasnya lah. Yang udah jadi rahasia umum dan fenomena gitu. Ada orang yang bilang gini, jangan mau dapat artis nanti cerai-cerai juga pada akhirnya gitu. Itu kan akhirnya menjadi stereotip tertentu. Seperti itu. Mungkin harus diteliti nih oleh Kak Adri yang seorang sosiolog. Iya. Itu termasuk sosiologi keluarga ya. Tapi memang kalau masalah perceraian itu banyak juga ya penelitian-penelitian yang sudah ada. Misalnya masalah buruh. Ketika perempuan itu jadi buruh itu juga rentan dengan perceraian karena gajinya kan besar, terus juga sudah mulai ikut arisan, gaya hidupnya juga mulai meningkat, yang tadinya pengajian jadi arisan. Atau misalnya maaf sih, misalnya PNS misalnya perempuan yang baru jadi PNS di Banten itu pernah ada penelitian juga sama beberapa dosen, itu banyak perceraian juga. Faktornya ketika dapat sertifikasi misalnya guru itu kan gajinya besar ya. Nah sedangkan suaminya masih gajinya 5 juta, mungkin 3 juta gitu kan. Sedangkan istrinya tunjangan sudah sampai 14 juta mungkin ya. Nah di situ merasa ya udah lu ngapain lah ngatur-ngatur gue bisa nafkahin diri gue sendiri. Nah itu banyak terjadi seperti itu gitu. Akhirnya perceraian juga. Ini ada penelitiannya juga di kampus kita itu. Baiklah ya, nanti bisa kita akses. Iya.
di repository dot bla 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 dot bla 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 bla. Ya itulah. Jadi memang kadang-kadang karir itu juga mempengaruhi. Iya, cuma intinya gini, ya menyambung dari apa yang menjadi topik kita hari ini gitu kan, aktualisasi diri. Mereka berusaha untuk menunjukkan esteem atau kepercayaan diri mereka melalui foto-foto mesra keluarga, seperti itu kan. Bisa jadi ada konflik tuh di antara keluarganya. Iya, tapi yang perlu kita tahu kan kalau katanya si Maslow tadi itu kan, sebelum kita bisa percaya diri, ya kita harus memiliki atau melewati step yang mana kita itu dicintai gitu kan, ada kasih sayang. Apakah betul yang ditujukan dalam konten di media sosial itu, di mana ada keluarga harmonis tersebut itu betul-betul ada kasih sayang di antara mereka gitu kan, yang tulus, yang real gitu kan? Apakah betul dan apakah sudah mereka lewati gitu kan? Itu kan menjadi suatu ya seru sih ini kalau dibahas ya pakai teorinya si Maslow tadi gitu. Mungkin harus masuk jurusan sosiologi. Atau saya jadi dosen ya. Oke Astrid, pertanyaan terakhir nih. Boleh. Tentang sosok Rachel V-nya. Maksudnya Rachel V-nya tadi Astrid. Ya. Itu sebetulnya pandangannya bagaimana? Ya, saya nggak terlalu ngikutin sih tentang Rachel V-nya ini. Isunya seperti apa gitu kan. Cuma yang saya tahu Rachel V-nya ini memang sedang dilanda kekisruhan ya dalam rumah tangganya ya. Yang bercerai dari suaminya yang juga kalau di basisnya ini ya itu band ada basis. Iya, basisnya band sebetulnya kan, tapi merangkap selebgram juga bisa dibilang kayak gitu. Cuma walaupun di bio Instagramnya dia bilang dia bukan selebgram. Tuh mantau. Ya, kita harus research dong. Ya. Cuma memang nggak ngikutin. Demi teman-teman dialektik sekalian, pendengar setia, penonton setia gitu kan. Jadi kita harus penelitian dulu sebelumnya gitu kan, research. Ya memang ini adalah sesuatu kabar yang mengejutkan ya di awal tahun 2021 ini gitu. Dimana orang sekaliber Rachel V-nya dan suaminya Okin yang sangat menjadi panutan dari generasi milenial, Buna gitu ya. Buna tuh panggilannya Rachel V-nya, anaknya manggil ibunya itu Buna. Dan netizen jadi ikut-ikutan gitu. Sebelumnya dia sempat dijuluki sebagai couple goals. Apa? Kok bisa gitu? Ya kurang paham juga ya gitu. Tapi sebelum nikah gitu kan, sampai ya nikah sebelum punya anak, dia dijuluki couple goals mereka ini. Dan setelah punya anak, nama anaknya itu Sabiru sama Chava ya, tahu kan? Nggak tahu, udah terus aja cerita saya mau tahu. Akhirnya mereka ini dijuluki sebagai family goals gitu. Tanpa orang-orang tahu sebetulnya di balik senyum yang terpampang di konten foto mereka atau video-video yang sering kali mereka upload dengan tema kebersamaan ya, menunjukkan kebersamaan antar keluarga. Tapi sebetulnya di balik itu semua mana ada yang tahu. Jadi ketika mereka langsung 3, 2, 1 action, sosok dekat ya kan. Tapi taunya setelah cut langsung berantem, main HP atau langsung berantem kayak gitu, nggak ada yang tahu semuanya, off the record kan semuanya. Memang yang bagus bagaimana? Yang bagus itu bagaimana? Ini bukan sesuatu antara bagus jeleknya Kak Adri, gitu. Bagus jelek itu apa? Estetika, bukan masalah apa estetika. Ya emang bagusnya moralitas. apa begitu atau sebenarnya bagaimana? Ya masing-masing kembali ke orangnya, subjektif. Ya gitu. Cuma kalau menurut saya pribadi gitu, ya tapi gimana ya, susah juga sih karena mereka ini kan memang mencari pendapatannya dari Instagram kan. Mereka menjual yang namanya image mereka sebagai couple goals tadi, family goals itu kan sangat menjual sehingga banyak brand yang yang endorse mereka kayak gitu. Dan tentunya ini adalah keputusan yang sangat luar biasa gitu yang mereka ambil, karena tidak hanya merusak image mereka dan ya pendapatan mereka tentunya nantinya akan terancam gitu kan. Tapi ini juga bisa dibilang mengancam yang namanya kesehatan
mental mereka. Ya seperti yang Maslow bilang tadi, ketika esteem kita, self actualization kita runtuh, bubar semuanya, langsung sakit mental itu mudah sekali menyerang kita gitu. Fisik kayak gitu. Ya, jadi ini adalah salah satu konsekuensi yang luar biasa harus diperingatkan atau kembali ditanamkan kepada setiap orang yang mungkin aktif sebagai seseorang yang terkenal gitu ya di media sosial, untuk bisa menjaga tidak terlalu mengumbar semua yang mereka punya gitu kan, semua yang mereka alami gitu ya ke media sosial, agar ya suatu saat ketika kita nggak tahu kan sampai kapan kita bisa memiliki hal tersebut gitu. Ketika itu hilang kan ya udah, kita langsung bubar jalan gitu kan. Maksudnya gini, intinya adalah kita nggak tahu sampai kapan kita itu bisa menikmati apa yang kita punya sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kita bertumpu kepada hal tersebut, ya itu namanya aja mumpung sih, dan ya it's okay. Maksudnya orang boleh saja mengimplementasikan itu. Cuma ada satu hal yang harus menjadi note, bahwasanya harus bijak gitu, harus bijak sih. Misalkan kita menjual diri kita sebagai fashion influencer gitu, ya kita harus siap suatu saat kita misalkan nggak punya uang lagi dan nggak bisa afford atau membeli barang-barang yang branded dalam dunia fashion lagi, kita harus siap gitu. Apa kiranya skill dari diri kita yang betul-betul memupuk yang namanya kepercayaan diri kita dan kemampuan kita lainnya gitu, sehingga yang kita banggakan bukanlah sesuatu yang semu. Seperti itu Kak Adli. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih Astrid atas ilmunya. Ada tambahan? Udah itu aja. Itu aja. Mungkin kita bisa ketemu di ngobam selanjutnya. Ngobam, ini kita namakan programnya ngobam ya. Ngobrol malam. Karena sekarang sudah jam malam minggu ya ini. Enggak, bukan sih. Malam Sabtu. Malam Sabtu, betul sekali. Oke, terima kasih Astrid. Semoga sehat-sehat terus. Amin. Biar kita bisa terus podcast dan memberikan ilmu-ilmu baru dan itu menjadi influence baru gitu ya. Untuk sahabat-sahabat Detik TV di rumah atau dimanapun Anda berada. Oke, sahabat-sahabat Detik TV dimanapun Anda berada, jangan lupa terus saksikan Ceruk Berpikir, kerjasama antara Forum Satu Bangsa dan Dialektik TV. Sekian dari kami. Saya Adrian Syah. Saya Astrid Haura. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.